habis pulang narik angkot, bawa yang banyak ya Mas ya. Kita harus bayar utang di Bu Siti, Mas. Din, aku lagi menyiapkan uang buat biaya persalinan anak kita. Utang di warungnya boleh ditunda ya? Nggak bisa gitu dong Mas. Bu Siti tuh udah nagih-nagih utang terus. Tetangga aja udah pada tahu. Kan malu Mas. Nanti kalau kita nggak boleh utang lagi di warungnya Bu Siti gimana? Emangnya Mas pikir kita makan bisa pakai batu? Tapi aku nggak punya uang, Din. Terus kita mau bayar utangnya pakai apa? Ya usaha dong Mas. Cari kerja sampingan kek. Mas tuh jangan cuma nungguin hasil angkot aja Mas. Untuk aja rumah ini, saudara aku kasih pinjem Mas. Kita bisa numpang di sini. Kalau nggak kita bisa tidur di jalan jadi gelandangan. Tapi aku cuma lulusan SMA, Din. Cari kerjaan tuh nggak gampang. Kamu tahu kan? Sarjana aja banyak yang nganggur, apalagi aku. Ya udah. Mas kan bisa kerjanya 2 shift. Siang, malam. Kurangin istirahat. Kerja keras Mas, kerja. Din, astagfirullahaladzim, Din. Kamu kok ngomongnya kayak gitu sih, Din? Hidup itu bukan sekedar narik angkot. Aku juga udah berusaha, Din. Lembur untuk kejar setoran. Cuma kamu tahu sendiri kan? Penumpang angkot lagi sepi. Udah banyak yang punya motor. Aku mohon kamu sabar. Sabar? Aku kurang sabar apa, Mas? Aku tuh udah ngalah. Aku nggak minum susu ibu hamil. Aku udah makan ala kadarnya tiap hari. Kamu aja yang nggak ngerti kalau bayi ini tuh butuh gizi. Kamu tuh nggak pernah ngerti. Kamu tuh selalu pasrah sama nasib, tahu nggak? Kamu tuh selalu nggak tanggung jawab. Din? Din? Din, kamu kenapa, Din? Kita ke rumah sakit ya, mungkin udah waktunya, Din. Ayo, makan. Hati-hati ya. Ayo, ayo. Ya Allah, semoga istriku bisa melahirkan dengan selamat. Tolonglah ya Allah, tolong selamatkan anak dan istriku. Dok, gimana keadaan anak istri saya, Dok? Kok sampai sekarang saya nggak dengar suara bayi nangis? Maafkan saya, Pak. Sepertinya istri Bapak tidak bisa melahirkan secara normal. Jadi saya sarankan istri Bapak melakukan sesar. Mas, biaya operasi kan mahal. Kamu dapat uang dari mana untuk bayar biaya operasi? Dari dulu kan aku udah bilang sama kamu untuk cari kerja tambahan. Jangan terlalu pasrah sama nasib, Mas. Sekarang kita udah punya anak, bingung kan? Belum lagi kalau anak kita sekolah. Biayanya tuh tambah besar. Pikirin dong, Mas. Jangan cuma mau enaknya doang. Kamu tuh benar-benar ya? Kamu nggak bisa apa? Ngasih aku waktu sedikit aja buat nikmatin kebahagiaan. Aku rasa syukur aku punya bayi yang cantik, yang lucu. Aku capek kalau dengerin kamu ngomel terus. Aku ngomelin kamu terus aja, kamu gak pernah dengerin. Apalagi kalau aku diemin, tambah gak tanggung jawab kamu. Kita baru punya 1 anak aja udah pusing buat bayar biaya rumah sakit. Besok-besok gak usah punya anak lagi. Din, anak itu lahir ke dunia punya rezeki masing-masing. Allah yang ngasih. Allah itu maha pemurah, kamu gak usah takut. Aduh Mas, kok malah khotbah sih? Kita itu lagi pusing untuk bayar biaya rumah sakit. Tambah lama aku di rumah sakit, tambah mahal biayanya. Benar-benar kamu. Rp12 juta. Kalau nggak yakin cek aja. Nggak usah Pak Randi, saya percaya sama Bapak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya. Setoran kamu mulai sekarang bertambah, ya? Buat nyicil utang kamu. Iya Pak,
saya akan bayar utang saya ini sampai lunas. Jangan lupa, bunganya 10% per bulan. 10%, Pak. Maaf Pak Randi, itu nggak kebanyakan Pak. Bunga di bank aja nggak sampai 10%. Ya udah, kamu utang aja sama bank. Saya nggak nyuruh kamu utang sama saya kok. Jadi sekarang maunya gimana? Hah? Mas Randi. Sinta. Mas Randi, Sinta kangen deh. Bentar ya. Saya nggak punya waktu. Kalau iya iya, kalau enggak. Iya Pak Randi, saya jadi pinjam uangnya, terima kasih. Ayo. Mana tempat tidurnya udah siap. Mas, kita tuh butuh babysitter. Jadi Mas nggak usah repot-repot beresin tempat tidur Revana, Mas. Kita mau bayar babysitter pakai apa? Aku nggak bisa ngelahirin, Mas. Aku nggak bisa ngerjain pekerjaan rumah tangga sendirian. Semua orang yang habis ngelahirin juga kayak gitu kok. Kan ada aku. Biar aku yang ngerjain semua tugas babysitter dan pembantu. Gratis. Jadi kita bisa irit. Ya? Mas, mestinya tuh kamu cari uang yang lebih banyak. Bukan malah ngurusin pekerjaan ibu rumah tangga. Ardina, kau bener-bener gak ngerti kondisi aku. Aku mau ngelakuin apa aja asal aku mampu. Aku mohon sama kamu ya. Kamu hargain sedikit aja suami kamu. Terserah Mas aja deh, aku juga pusing. Pokoknya aku nggak mau ngerjain pekerjaan rumah tangga sampai aku benar-benar sehat. Dan aku juga nggak mau nyusuin Fana kelamaan. Jadi tolong Mas pikirin susu formula buat Fana. Ini seorang sehari ini, Pak. Kok cuma segini? Kamu kan harus bayar cicilan utang. Iya, Pak. Saya baru bisa bayar setengahnya. Soalnya keperluan di rumah lagi banyak. Pak Randy tahu sendiri. Sekarang saya punya anak bayi, Pak. Makanya, kamu itu kalau kerja pagi-pagi. Jangan alasan kayak gini. Udah tahu torannya nambah. Maaf, Pak Randy. Kalau pagi, saya harus masak dan cuci baju dulu. Karena istri saya belum bisa kerja. Saya nggak mau tahu. Hari ini saya terima. Besok-besok kalau setorannya kurang, saya nggak mau terima. Ngerti kamu? Iya, Pak. Fana haus ya? Jangan nangis ya, bentar ya. Ayah bangunin ibu dulu. Din. Din bangunin. Ngantuk masa. Aku tuh udah ngurusin Fana seharian. Kamu dong gantian ah. Aku juga capek seharian kerja tapi aku nggak protes. Ayo dong, Din, kasihan Fana. Ya udah sekarang kamu aja yang ngurusin. Din, bangun, Din. Bangun. Kamu boleh marah sama aku, tapi nggak sama Fana. Dia butuh susu. Ayo bangun. Iya. Aku nggak bisa ngandelin suami nggak becus kayak Mas Faisal. Aku harus cari cara dapetin uang banyak biar hidupku nggak susah.
Ardina habis ngelahirin tambah cantik aja ya. Ayo masuk. Sandi. Jangan cabut ya. Jangan lupa transferannya. Oh, ada tamu. Jangan macam-macam. Ya. Aduh. Gimana? Tumben nih datang ke sini. Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak Randi. Aduh, jangan panggil Pak. Panggil aja Mas atau Randi, ya? Iya Mas Randi. Maksud kedatangan saya ke sini sebenarnya saya mau pinjam uang. Tapi itu juga kalau boleh. Oh, boleh. Tapi tolong jangan bilang sama Mas Faisal. Saya sendiri yang akan ngelunasin semua hutang-hutang saya. Saya mau cari kerja ya. Apaan aja yang penting saya dapat uang. Oh, gitu ya? Assalamualaikum. Devana, ayah bawa susu buat kamu nih. Waalaikumsalam, Pak. Ibu siapa, Bu? Kok ada di rumah saya? Mbak. Mas, gak usah marah-marah. Itu tuh Mbak Emma. Dia itu babysitter sekaligus pembantu untuk di rumah kita. Babysitter? Din, kita kan udah ngebahas ini semalam. Aku nggak punya uang buat bayar babysitter atau pembantu. Kita mau bayar pakai apa? Mas tuh nggak usah khawatir. Aku yang bayar. Nunggu Mas sampai kiamat tuh belum tentu punya uang. Kamu dapat uang dari mana? Aku minta kirimin uang sama ibu aku yang kerja jadi TKI di Malaysia. Puas. Din, ibu kamu kan banyak tanggungan hutangnya, Din. Ibuku ngirim uang untuk cucunya. Emangnya salah? Banyak dikit utang ibu aku, itu juga bukan urusan kamu, Mas. Kamu juga gak pernah kok bantu ngelunasin utang-utang ibu aku. Iya kan? Mbok ke puskesmas sendiri aja ya. Saya ada urusan. Loh, emangnya Fana sakit apa, Bu? Ya cek kesehatan aja, Mbok. Kalau Fana nggak kenapa-napa, ya Mbok jalan-jalan aja beli susu kek atau kemana terserah Mbok. Pokoknya nanti kalau urusan saya udah selesai, Mbok saya kabarin dan Mbok harus nunggu saya di sini. Iya, Bu. Nih, bonus buat kamu. Ini bonus apa, Pak? Buat beli apa kayak apa gitu terserah. Terima kasih, Pak. Ya. Kamu kenapa sih sayang? Dari tadi kelihatannya cemberut. Nggak apa-apa, aku cuma heran aja. Kenapa sih kamu sama babysitter baik banget sampai ngasih bonus segala? Ini buat Ardina saya, biar nggak iri sama babysisternya. Makasih ya Mas Randi. Bagus banget. Boleh nih makein? Nggak salah lagi. Kamu lebih cantik dengan kalung itu. Mas Randi, makasih banget. Umur hidup Ardina belum pernah pakai kalung emas. Ya. Utang-utang kamu nggak usah dipikirin lagi. Ya. Anggap aja lunas. Kalau butuh apa-apa, tinggal bilang sama saya. Nanti saya yang menutup.
Mas Randi, kamu tuh bener-bener malaikat untuk Ardina. Aku sayang sama kamu. Aku juga. Assalamualaikum. Din. Din, kamu dari mana bawa Fana malam-malam? Kita bisa dari dokter. Dokter. Fana nggak apa-apa kan, Din? Hah? Din. Besok-besok kalau kamu mau perlu apa-apa, tinggal telepon aku biar aku yang antar. Tapi Fana nggak apa-apa kok, Pak. Alhamdulillah. Terus kenapa dia harus dibawa ke dokter, Mbak? Fana tuh rewel seharian. Ya mungkin aja dia nggak betah tinggal di rumah yang panas nggak ada AC. Yang nggak betah Fana atau ibunya? Hah? Maaf, Pak. Iya, Mbak. Bentar, Pak. Bang, kalau sakit istirahat aja bang. Kita jadi takut nih kalau bang bawa mobilnya nggak konsen begitu. Iya, Pak. Bu, saya mohon maaf. Hari ini saya lagi nggak enak badan, Pak. Jadi Bapak dan Ibu bisa pindah ke angkot lain ya. Yaudah yuk, kita pindah aja yuk. Saya mohon maaf. Mas, musiknya nggak kekencengan. Enggak sengaja biar nggak ada yang denger. Ih, kamu Mas, musik. Pusing ya? Pusing ya? Pusing ya? Pengkhianat! Kebunuh kamu! Mas udah bangun. Ya, Mas. Ran! Aku selama ini menghormati kamu ya meskipun kamu main perempuan. Tapi kenapa harus istri aku? Iya, gue salah. Gue minta maaf. Jangan pukul gue lagi ya. Aku gak bisa maafin kamu. Aku bunuh kamu! Mas, kok? Kalau kamu bunuh Mas Randi, gimana Fana, Mas? Kamu masuk penjara karena nggak bakal ada bapak. Urus suami kamu! Urus suami kamu cepet! Sana! Din, tunggu Din! Din! Din, tunggu Din! Ini demi Fana! Aku tuh nggak akan pernah bahagia hidup sama kamu, Mas. Kamu tuh nggak akan pernah bisa ngasih apa yang aku mau. Kamu benar-benar gak punya perasaan! Ini buat anak kita! Aku mohon sama kamu, Din! Kalau bukan karena Fana, aku juga gak sudi tinggal sama kamu! Oh ya udah, aku yang urus Fana. Gak bisa! Sini kasih aku. Gak bisa! Kasih. Gak bisa! Aku gak bisa jauh dari Fana! Kalau kamu mau, kamu yang tinggal di sini! Enggak. Bener ya? Jangan pernah salahin aku kalau aku nggak urus Fana. Din! Din! Mas Randi? Mas Randi, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak lihat muka aku bonyok kayak gini? Hah? Maaf, Mas. Ah, udah lupain. Pokoknya aku nggak mau urusan lagi sama kamu dan suami kamu.
Udah kapok. Mas, aku udah mutusin untuk cerai sama Mas Faisal. Jadi sekarang kita bisa nikah dan gak akan ada yang ngehalangin cinta kita, Mas. Jangan gila kamu ya. Aku nggak pernah janji nikah sama kamu. Kamu tega sih ngomong kayak gitu setelah apa yang terjadi? Justru kejadian tadi bikin aku trauma. Kamu mau aku diburu suami kamu? Mas, aku kan udah bilang aku mau cerai sama Mas Faisal. Aku bahkan rela ninggalin anak aku, Mas. Enggak. Demi cinta kita. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau nikah sama kamu. Dari awal, aku pengen senang-senang aja sama kamu. Sama ke cewek-cewek lain. Jangan samain aku sama cewek lain. Kenapa enggak? Hah? Kenapa enggak? Apa bedanya kamu dengan cewek-cewek yang lain? Kamu deketin aku karena apa? Karena uang. Iya kan? Jadi sekarang kamu buang aku setelah kamu ngancurin rumah tangga aku sama Mas Faisal. Kamu sendiri yang ngancurin rumah tangga kamu. Sekarang kamu balik ke Faisal. Siapa tahu dia mau terima kamu lagi. Aku udah malas sama kamu. Aku nggak akan nyerah. Aku pasti bisa paksa Mas Randi untuk nikahin aku. Pagi, Mas. Sarapan udah siap. Mas Faisal, aku tahu aku salah. Aku minta maaf ya, aku udah jahat banget sama kamu, Mas. Ya, Kenapa tiba-tiba kamu minta maaf? Apa yang membuat kamu balik lagi ke sini? ini semua karena Fana, Mas. Bagaimanapun aku ibunya Fana. Dan aku gak mungkin tinggalin anakku sendiri, kan? Kamu kenapa sih, Mas? Kenapa sih kamu gak pernah mau percaya sama aku? Aku udah berubah jadi istri yang baik. Din, gimana aku bisa percaya sama kamu? Kamu berubah secepat ini. Ya aku bersyukur kalau memang kamu mau balik lagi ke sini. Karena Fana. Karena dia butuh ibunya. Makasih, Mas. Makasih, Mbak. Aku jalan ya. Mas Faisal, biasain sebelum berangkat kerja itu harus cium anak sama istri. Ayah. Ayah berangkat kerja dulu ya. Kamu nggak boleh nakal. Ya? Nggak boleh nakal ya. Din, kenapa nggak dari dulu sih kamu kayak gini? Dan semuanya nggak ada yang terlambat, Mas. Ya kan? Alhamdulillah. Kalau kamu memang benar-benar udah sadar. Aku berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mas. Remnya blong. Apa, Mas Faisal kecelakaan. Suami saya gimana? Diselamatkan ya, Pak ya? Maaf, Pak Faisal tidak kami temukan. Waktu terjadi kecelakaan, mobil meledak karena terbakar. Kemungkinan besar Pak Faisal ikut hangus terbakar. Enggak. Enggak. Mas Faisal. Berkali-kali aku udah bilang sama kamu. Aku nggak mau nikah sama kamu.
Suami aku udah meninggal. Aku butuh pendamping, Mas. Terserah. Kamu boleh nikah sama siapapun, tapi jangan sama aku. Kamu udah gak bisa hindarin aku lagi karena aku sudah mengandung anak kamu. Nggak mungkin. Pasti akan kamu aja. Supaya aku bisa nikah sama kamu, iya kan? Aku siap dites apa aja kalau kamu emang gak percaya. Tapi kamu harus ingat. Semua orang akan tahu kalau kamu menghamili istri orang. Dan satu lagi, aku juga bisa bilang ke semuanya kalau kamu adalah orang yang sengaja mencelakakan Mas Faisal. Kau pikir kamu siapa? Huh? Berani-berani ngancam aku. Semuanya tuh ada di tangan kamu keputusannya. Tapi ingat, aku bisa ngelakuin apa aja. Salir. Saya seharusnya berterima kasih kepada dokter. Tapi dok, saya tidak punya uang untuk membayar operasi bedah plastik ini. Pak Faisal, dengan melihat operasi bedah plastik saya berhasil, saya sudah sangat senang, Pak. Jadi biarkan saya yang menanggung semua biaya rumah sakit Bapak. Terima kasih dok. Saya nggak tahu harus membalas budi dokter dengan cara apa. Sama-sama, Pak. Dan jangan panggil saya dokter. Panggil saya Intan. Iya. Dan mulai sekarang, nama saya adalah Vero. Mulai hari ini mau saya pecat. Sini, kasih ke anak saya. Salah saya apa Bu kok dipecat? Emangnya saya tidak bisa merawat Fana? Mbak tuh nggak salah apa-apa. Cuma Mbak udah nggak dibutuhin untuk merawat Fana karena Fana mau saya taruh panti asuhan. Panti asuhan? Jangan Bu, Fana jangan dikasih di panti asuhan. Saya mau merawatnya Bu. Mbak, kalau nggak mau tuh dipikir. Hah? Duit dari mana Mbak bisa ngerawat Fana?
Fana jangan nangis terus dong. Ya, mau susu ya, susu ya, susu ya, susu ya, susu ya. Ayo, kita. Fana jangan nangis ya. Tan, ini gimana nih? Coba sini aku yang gendong. Fana pintar ya langsung diam. Fana tahu ya, mana orang yang baik ya. Iya. Aku juga seneng banget, Fer. Lihat Fana bisa langsung diem kayak gini. Sayang, maafin aku ya. Aku nggak bisa selalu ngerawat Fana. Aku kan harus kerja di rumah sakit. Gimana kalau kita panggil babysitter yang dulu ngerawat Fana aja? Iya. Aku setuju. Aku juga kayaknya nggak akan punya waktu buat ngurus Fana. Apalagi aku harus ngurusin urusan aku sama mantan istriku. Mas Randi! Ma! Ma! Ada apa sih? Pembunuh? Siapa yang dimaksud pembunuh? Aku bukan pembunuh. Jangan-jangan kamu yang bunuh Faisal. Aku memang sengaja melenyapkan Mas Faisal supaya aku bisa nikah sama kamu, Mas. Kamu bikin aku takut, Ardina. Apa jangan-jangan kamu mau bunuh aku juga? Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Aku melakukan itu terpaksa, Mas. Aku cinta sama kamu, aku nggak mungkin bunuh kamu. Aku harus lapor polisi. Ini kriminal namanya. Mas, kamu nggak punya bukti kalau aku yang bunuh Mas Faisal. Justru kamu yang akan dicurigain sama polisi karena Mas Faisal meninggal pas mengendarai mobil kamu. Orang yang nulis di kaca itu tahu kalau kamu pembunuhnya, bukan aku. Mas, jangan, Mas. Kamu mau anak kamu lahir di penjara? Fer, sampai kapan sih kamu mau lakuin ini? Lebih baik kamu laporin saja Ardina ke polisi. Kita perlu mengumpulkan bukti. Bukti untuk menjebloskan Ardina ke penjara. Lalu apa yang akan kita lakukan? Aku minta tolongnya sama kamu. Kamu dekati Randi. Buat Randi jauh dari Ardina. Setelah itu, aku akan masuk ke kehidupan Ardina. Dan aku akan mengumpulkan banyak bukti. Ya. Iya. Aku akan bantu sebisa aku. Terima kasih ya. Kamu harus siap-siap, Ardina. Faisal belum meninggal. Non sewu, Pak. Jadi Pak Faisal belum meninggal. Terus sekarang dia ada di mana, Pak? Untuk apa sih Mbok tahu keberadaan Faisal? Simbok nggak mau kalau Fana kehilangan bapak dan ibunya. Kasihan Fana. Baiklah Mbok. Saya akan beritahu keberadaan Faisal. Tapi dengan syarat, Bu nggak boleh ngomong ke siapa-siapa ya. Iya, saya janji, Bu. Saya janji.
izin sama ayah. Jadi Pak Vero itu Pak... Iya, Mbak. Hanya cara ini yang bisa saya lakukan untuk saya dekat dengan Fana, Mbok. Kalian boleh pesen apa aja, nanti aku yang bayar. Iya, percaya kok Mas. Mas Randy, kalau masalah uang nggak usah diraguin lagi, ya kan Mas? Aku aja sama Lala mau tuh jadi istri Mas Randy. Adina! Kamu kenapa sih? Selalu ganggu hidup aku. Kenapa? Mas Randy, mana ada istri yang mau suaminya diganggu sama cewek lain? Aku yang ngajak mereka ke sini. Mau apa kamu? Aku istri kamu. Kamu tuh gak bisa hargain aku tuh sedikit aja. Harga kamu berapa? Huh? Kamu keterlaluan tau gak? Kamu punya perasaan. Ya udah deh Mas, mendingan kita pergi dari sini daripada ngeladenin cewek sinting kayak gini. Ayo Mas. Mas. Mas Randy. Mas. Oh iya, kalau gitu nanti. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Dia berdua, sama kamu juga. Bentar. Ini mobil siapa sih? Parkir sembarangan. Iya nih Nora banget kayak baru punya mobil aja. Ini banget sih mobil. Maaf, ini mobil saya. Tadi saya buru-buru ke kamar kecil. Biar saya pindahin dulu ya mobilnya. Aduh, bannya bocor lagi nih. Bisa bocor sih. Nggak tahu nih. Mas, naik mobil saya aja. Biar nanti saya antar pulang. Biar nanti mobilnya teman saya yang punya bengkel yang urus. Oh, gitu ya. Terus kita berdua gimana? Ikut kan? Buat ongkos taksi kalian berdua. Ikan. Iya. Udah, sekarang cabut. Ya. Itu pacarnya ya? Bukan, itu pembantu saya, Iya. Oh, iya. Yaudah, yuk. Maafin aku ya. Aku bener-bener gak sengaja ngerusak handphone kamu. Nggak apa-apa. Lagian aku mau ganti handphone baru kok. Dan menurut aku setelah dengar cerita dari kamu nggak salah. Suami kamu yang salah. Aku bener-bener malu. Saran dari aku, besok-besok kalau berantem jangan di tempat umum. Jadi kamu nggak malu. Entahlah. Sekarang aku udah gak tahu lagi harus gimana. Dulu aku pikir Randy itu adalah sosok laki-laki yang sempurna. Udah ganteng, tajir, baik hati. Perempuan mana sih gak tergoda? Tapi bukan berarti kamu harus merendahkan harga diri kamu kan? Ya terus aku harus gimana? Aku gak mau lagi kehilangan suami. Aku juga gak mau terus makan hati. Kalau kamu mau, aku mau bantuin kamu buat balas dendam ke suami kamu. Kok kamu tiba-tiba mau bantu aku? Kita kan baru kenal. Gini. Karena aku pernah ngalamin hal yang sama. Istri aku pernah ninggalin aku demi laki-laki lain. Ya udah.
Maaf ya, aku harus pergi. Kebetulan aku ada meeting untuk proyek yang nilainya puluhan triliun. Tapi aku janji, kalau proyek ini sampai deal, aku akan kasih kamu hadiah. Ya? Cowok itu baik banget. Dibanding Randy, Vero tuh juga lebih ganteng dan kacir. Halo? Apa kabar Ardina? Kamu udah terima kado dari aku? Vero? Jadi ini perbuatan kamu? Kamu suka kan? Maksud kamu apa? Kamu malah marah. Kamu gak suka sama mobil yang aku kirim buat kamu. Aku sudah memenuhi janji aku ke kamu kalau proyek aku sukses kan? Vero? Vero? Vero kasih aku mobil. Ardina! Aduh, pasti aku mau dimarahin lagi deh. Iya. Apaan sih Mas, mau marah-marah? Aku mau nanya, mobil siapa itu? Ya ampun, ini mobil yang dimasuk sama Vero. Vero? Siapa itu Vero? Aduh, Vero itu gak penting buat kamu ah. Oke. Aku nggak peduli. Yang penting, jangan bawa nama aku dalam urusan tinggal kamu. Aku gak mau bicara. Ngerti kamu? Aku udah marah-marah lagi sama Vero. Aku udah salah paham sama dia pasti benci banget sama aku kan. Kayaknya aku udah nggak bisa mempertahankan hubunganku sama Ardina. Udah capek. Randy, setiap masalah rumah tangga pasti ada jalan keluarnya. Jadi kamu yang sabar ya. Nggak segampang itu. Masalah yang aku hadapi cukup rumit. Serumit apapun masalahnya, pasti ada jalan keluarnya, Ran. Jalan keluarnya cuma satu. Jeblosin Ardina ke penjara. Kamu ngomong apa sih, Ran? Kenapa mesti harus jebloskan Ardina ke penjara? Ini hanya masalah rumah tangga, Randy. Ini bukan masalah rumah tangga biasa. Sebelum nikah sama aku, dia bunuh suaminya. Kamu jangan sembarangan ngomong ya, Ran ya. Gak mungkin wanita secantik Ardina tega melakukan hal sekejam itu. Dia udah bilang sama aku. Tadinya aku mau laporin dia ke polisi. Tapi aku ingat anakku dalam kandungan dia. Flash disk itu isinya pembicaraan aku dan Randy. Aku copy dari handphone aku. Dan menurut aku itu bukti yang kuat untuk menangkap Ardina. Dan untuk selanjutnya, biar polisi yang menangani. Dan menurut aku, Randy juga bakalan terseret ke penjara. Karena dia juga melindungi penjahat. Belum waktunya Ardina dan Randy masuk penjara. Mereka harus merasakan apa yang aku rasakan dulu. Gimana sakitnya dikhianati. Pikir kamu gak mau ketemu aku lagi karena kamu marah sama aku. Maafin aku ya, Fer. Aku udah salah paham sama kamu. Gak apa-apa. Yang penting sekarang, kamu udah terima mobil dari aku kan? Iya, makasih ya. Aku bener-bener gak kebayang banget kamu kasih aku mobil. Mobil itu kan mahal banget.
Kan aku udah pernah bilang sama kamu kalau aku lagi ada proyek besar. Kalau kamu mau join, boleh. Aku boleh join? Ya boleh lah. Nih Arya, aku kasih tahu ke kamu. Dalam bisnis itu cuma ada 2 hal yang harus kamu punya. Yang pertama uang. Yang kedua kepercayaan. Sekarang tergantung kamu. Kamu percaya nggak sama aku? Aku percaya sama kamu. Tapi ya, aku nggak tahu gimana cara dapetin uang. Aku nggak ada uang ya. Ya udah, kalau gitu kita lupain ngomong bisnis ya. Tunggu. Aku tahu gimana caranya untuk dapetin uang yang banyak. Ini dia yang aku cari. Sertifikat rumah, tanah, sama semua surat-surat mobil. Ini bakal jadi jaminan untuk kita supaya aku dapat pinjaman. Ini uang yang aku mau investasikan sama kamu. Oke. Tapi sebelum kita memulai bisnis ini, aku mau kasih tahu. Setiap bisnis itu pasti ada resikonya. Semakin besar keuntungan yang mau kamu dapat, semakin besar juga resiko kerugiannya. Aku tahu, bisnis itu ada untung sama rugi. Oke. Berarti kamu udah siap kan kalau misalkan bisnis kita ini rugi? Aku percayakan semuanya sama kamu, Fer. Aku percaya kamu bisa ngebangun bisnis dengan sukses. Lagian kalau harus rugi, aku juga gak masalah. Lagi pula ini bukan uang aku kok, ini uangnya Randi. Fer, kamu kenapa? Kamu sakit? Nggak tahu Ar, tiba-tiba kepala aku kayak pusing gitu. Aku boleh numpang istirahat dulu nggak? Ya boleh, yuk konterin. Makasih ya. Kamu nggak apa-apa kan? Masih pusing? Arlina! Apa yang kamu lakukan di kamar aku, ha? Mas, cukup! Kamu kenapa sih? Tanya kenapa? Kamu bawa cowok ke kamar aku. Terus kamu tanya kenapa? Kamu nggak ngerasa bersalah gitu? Jangan berlebihan deh. Kita tuh nggak ngapa-ngapain. Aku nggak peduli kamu ngapa-ngapain. Tapi jangan di kamar aku. Vero, kamu nggak apa-apa kan? Enggak, aku nggak apa-apa. Kayaknya emang suami kamu yang lagi ada masalah. Dia boleh bawa perempuan lain sementara istrinya nggak boleh dekat sama cowok lain. Jangan banyak omong kamu. Keluar! Bawa perempuan itu. Aku nggak butuh. Begitu cara kamu memperlakukan wanita? Kasihan juga ya, wanita yang jadi istri kamu. Habis manis sepah dibuang. Mas Randi, aku baru sadar kalau ternyata almarhum Mas Faisal tuh jauh lebih baik dibanding kamu. Dia tuh lebih sayang dan menghargai aku. Sekarang kamu ngaca. Ngaca! Pantes nggak kamu dihargai dan disayangin, ha? Aku rasa cewek kayak kamu hanya menghargai dan menyayangi uang. Mas, tunggu Mas. Urusan kita belum selesai. Aku udah malas urusan sama kamu. Aku juga udah capek berantem sama kamu. Cerai. Oh, cerai. Oke, kita cerai. Bukannya itu yang aku minta darimu, kan? Cuma laki-laki bodoh yang mau sama kamu. Cuma perempuan yang gila harta yang mau dipegang sama kamu. Iya, betul. Dan sekarang kamu nyesel karena jauh dari aku. Iya kan? Tapi jangan harap aku bisa kembali lagi sama kamu. Loh,
ada di sini? Saya kerja di sini, Bu. Mbok, bener ya? Jangan sampai Vero tahu kalau Mbok pernah jadi babysitter untuk anak saya. Saya nggak mau hubungan saya sama Vero berantakan. Ardina, kamu udah datang? Vero, kamu udah punya anak? Ini namanya Fana. Aku baru adopsi dia dari panti asuhan. Kasihan. Dia dibuang sama orang tuanya yang gak bertanggung jawab. Gawat. Kenapa harus Vero yang ngadopsi Fana? Kalau sampai ketahuan aku ibu kandung Fana, pasti Vero akan benci sama aku. Kamu mau gendong? Iya boleh. Mana lihat siapa yang datang itu? Ada tante. Sama tante ya. Sama tante ya. Pintar. Aku tinggal sebentar ya. Iya. Mbok, Vero nggak tahu kan siapa ibu kandung Fana? Mau nggak cerita apa-apa kan? Saya nggak cerita apa-apa, Bu. Dan saya tidak mau mencampur tangani urusan ini. Bagus. Mbok itu emang seharusnya diem. Aku nggak akan pernah bisa memaafkan Ardina. Karena dia udah mempermainkan cintaku. Tapi di saat aku ngelihat dia menggendong Fana, aku yakin Fana masih membutuhkan seorang ibu. Apapun keputusan kamu, Fer, yang membuat kamu bahagia, aku akan selalu dukung kamu. Makasih ya. Kalau saja kamu tahu, Vero, aku sayang sekali sama kamu. Aku sangat mencintai kamu, Ver. Tapi aku rela kamu balik lagi sama Ardina. Kalau itu bisa bikin kamu dan Fana bahagia. Tercipta bersamanya cinta yang kan membawamu. Sial. Dia lagi. Ini rumah saya kenapa disegel? Bapak telah gagal membayar kredit kepada pihak bank. Dan sesuai prosedur, atas jaminan hutang kepada pihak bank, rumah ini kami sita. Kamu jangan asal ngomong. Saya ini orang kaya, angkot saya banyak. Ngapain saya utang bang? Ya untuk lebih jelasnya, Bapak datang langsung aja ke kantor. Maaf, kami hanya menjalankan tugas. Permisi Pak. Permisi Pak. Saya. Ternyata ini perbuatan kamu, Ardina. Gara-gara kamu, hartaku ludes. Namanya juga musibah, siapa yang tahu? Kamu tuh nggak tahu apa-apa soal bisnis. Makanya jangan sok-sokan bisnis. Mending ke duit kamu sendiri. Duit aku, nyolong lagi. Ingat, kamu pernah bilang bakal bayar aku dengan harga berapapun yang aku minta. Baru kilau ngomong segitu aja kamu udah kayak kebakaran jenggot. Kamu punya otak gak sih? Hah? Tanah, rumah, mobil, semuanya diangkut. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang. Lu jangan nyolot. Bang juga masih kasih toleransi kok buat kita tinggal di sini sementara. Kamu tahu situasinya gak sih? Hah? Kita sekarang jadi orang miskin, gak punya apa-apa lagi. Kalau uang udah nggak ada, harta udah habis, kamu tuh cari uang lagi yang banyak. Kerja keras buat beli angkot. Ngomong memang gampang. Kerja keras. Kamu selama ini minta duit sama aku kan? Mana kerja keras kamu? Mana? Di mana-mana suami yang cari duit. Gak bisa.
Kamu harus tanggung jawab. Kamu harus ganti semua hartaku. Kalau ngomong tuh dipikir dulu. Aku mau ganti pakai apa? Pakai daun. Udah, aku udah gak mau berantem lagi sama kamu, tau gak? Sekarang, hubungan kita cukup sampai di sini. Sebentar lagi aku mau nikah sama Vero. Mau kemana kamu? Ha? Mau kemana? Lepasin! Enggak, lepas! Sini. Mas! Sini. Lepasin! Diam. Diam. Lepas! Mas Rani! Mas, buka pintunya, Mas! Mas, aku mau keluar, Mas! Mas! Mas Rani! Mas! Kenapa hidup aku jadi kayak gini sih? Aku gak pernah dapat kebahagiaan yang aku mau. Makannya yang banyak. Kamu juga dong? Enak kan? Luar biasa masakan kamu, Ma. Aku bisa nambah loh ini. Habisin aja. Kamu ya? Nggak mau dong. Sempurna tanpa dia sekuasa. Aku kangen sama kamu, Mas. Segalanya hidayah sang kuasa. Intan, aku cinta sama kamu. Aku mau nikah sama kamu. Apa? Jangan bercanda kamu, Ren. Kamu udah punya istri, Ren. Intan, hubunganku sama Ardina udah gak harmonis lagi. Sebentar lagi kita mau cerai. Tapi aku nggak bisa nikah sama kamu, Randy. Kenapa nggak bisa? Apa karena aku sekarang orang miskin? Randy denger ya. Aku nggak peduli kau miskin atau kaya. Aku nggak pernah punya perasaan apa-apa sama kamu. Aku nggak pernah mencintai kamu, Ren. Apa gara-gara cowok sialan itu? Cowok yang suka godain istri orang. Laki-laki mana yang kau maksud? Juragan angkot yang ngerebut istri supir angkot. Lihat aja. Aku akan bikin kamu memohon padaku. Intan. Aku harus cari kelemahanmu agar bisa memaksamu nikah sama aku. Kelihatannya Fana sudah nggak rewel ya, Bu. Fana. Bukankah Fana itu nama anak Ardina dan Faisal? Dan itu baby sister yang mengasuh Fana. Tidak salah lagi. Dia pasti Fana anak-anak Ardina. Apa mungkin mereka yang meneror aku dan Ardina? Tapi kayaknya mereka nggak tahu soal kematian Faisal. Iya, Mbok. Aku seneng kalau ngeliat Fana senyum. Rasa capek saya hilang. Fana udah saya anggap jadi anak saya sendiri, Mbok. Aku juga senang kalau Fana bisa akur sama kamu. Sewu, Pak. Berarti aku dengan mudah untuk mengambil keputusan Keputusan apa, Fer? menikah sama kamu. Cinta takkan pernah berdusta. Siap. Kenapa dia lagi yang selalu ngalahin aku? Laki-laki itu bikin aku merasa jadi pecundang. Kamu mau kan jadi istri aku? Impian tercipta bersamanya. Cinta yang kan membawamu. Iya, Nikmati aku mau jadi istri kamu. indahnya dunia. Cinta yang kan menjagamu
yakin kamu bisa jadi pemimpin yang baik buat keluarga kita nanti. Insya Allah. Yang tak mampu pulihkan luka saat dia rasuki jiwa harapan. Vero, tolongin aku, Fer. Aku udah gak punya apa-apa lagi, aku udah hancur, Fer. Dan aku sama Randy udah pisah sekarang. Dan sekarang adalah waktu kita untuk menempuh hidup baru, Fer. Ar, aku minta maaf ya. Aku udah bikin kamu bangkrut. Aku juga nggak tahu kalau bisnis kita ini bakal hancur. Aku gak peduli sama bisnis. Yang aku peduliin cuma kamu, Fer. Aku gak peduli kamu mau miskin, kamu mau kaya, aku gak peduli. Yang aku mau sekarang, kita berdua nikah dan kita menempuh hidup baru. Kita mulai dari nol. Aku nggak bisa, Ar. Kenapa, Fer? Kamu gak cinta sama aku? Kamu yang udah ngebantu aku ngejalanin cobaan kemarin, Fer. Aku nggak bisa nikah sama kamu. Kita berdua itu nggak mungkin bersatu. Fer. Fer. Hidup aku udah hancur. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi, Fer. Buktiin kalau kamu cinta sama aku. Cinta? Kamu pikir cinta aja cukup? Kalau kita nikah nanti, emangnya kamu kenyang makan batu? Bukan Ardina kalau nggak bisa deketin apa yang diinginkan. Lebih baik sekarang kamu siapkan diri kamu untuk hal yang terburuk. Maksud kamu apa? Kamu mau bikin aku menderita? Aku mau ngingetin kamu bahwa nggak semua hal dalam hidup ini bisa terwujud tanpa kamu sadari Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kamu. Fer, Fer, kamu gak bisa ninggalin aku gitu aja, Fer. Kamu yang udah bikin rumah tangga aku berantakan sama Randy. Fer, kamu harus tanggung jawab. Pak Vero, Fana hilang, Pak. Fana nggak ada di rumah. Hilang? Gimana bisa, Mbok? Iya, Pak. Fana diculik. Ini kabar yang bagus. Ini adalah kesempatan aku untuk memaksa Vero menikahi aku. Ardina, aku mohon Ardina. Balikin Fana, Ardina. Fana masih bayi, Ardina. Aku mohon jangan sakitin dia. Balikin dia, Ardina. Siapa? Kenapa kamu ikut campur urusan saya sama Vero? Dia adalah calon istriku. Jadi kamu nolak
nembak aku karena perempuan ini? Apa sih hebatnya perempuan ini? Aku nggak butuh perempuan hebat. Aku butuh perempuan yang baik sama aku dan sama anakku. Itu aja cukup. Aku kan cinta sama dia. Aku juga cinta sama kamu, Vero. Dan aku sayang sama Fana. Dan aku yakin kita pasti bisa hidup bahagia bersama Fana, kan? Kamu sayang sama Fana. Kalau kamu sayang sama dia, nggak mungkin kamu buang dia di panti asuhan. Kamu tahu dari mana? Oh, pasti Mbok ya yang kasih tahu. Saya udah bilang, Mbok, tutup mulut. Saya tidak pernah menceritakan pada siapa-siapa, Bu. Udahlah. Aku tahu kamu lebih dari yang kamu tahu. Aku nggak berniat buang Fana di panti asuhan. Aku cuma nurutin perkataannya Randy. Ya apapun itu, nggak ada ibu yang mau buang anaknya di panti asuhan. Aku tahu. Karena itu sekarang aku mau merawat Fana, Fer. Aku nggak percaya kamu bisa merawat Fana. Jadi sekarang juga balikin Fana sama aku, Ar. Kamu akan melihat Fana lagi kalau kamu nikahin aku. Tapi kalau kamu tetap mau menikahi perempuan ini, silahkan. Tapi jangan harap kamu akan melihat Fana lagi, karena aku janji kamu gak akan pernah melihat Fana seumur hidup kamu kalau dia jadi istri kamu. Vero, aku tahu kamu sangat mencintai aku, Ver. Tapi aku juga tahu kalau kamu gak bisa hidup tanpa Fana. Iya kan, Ver? Jadi aku mohon nikahi Ardina, Ver. Aku rela, asalkan kamu bisa mendapatkan Fana. Cinta yang kan membawamu. Aku mohon maaf ya sama kamu. Aku harus menyakiti perasaan kamu. Enggak, Fer. Kamu gak perlu minta maaf sama aku. Kalau kita jodoh, kita pasti akan bersatu. Cinta yang kan membawamu, nikmati indahnya dunia. Cinta yang kan Udah gak usah besar-besar kayak gitu. Aku gak suka, tau gak? Sekarang kamu tentuin tanggal pernikahan kita sebelum aku berubah pikiran. cinta yang kan membawamu, nikmati indahnya Kapanpun kamu siap, dunia. aku siap. Tapi kamu harus janji, kamu akan mengembalikan Fana kepada aku. Aku mohon, Ar. Cinta yang kan menjagamu, cinta itu anugerah. Cinta yang kan membawamu, nikmat. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Vero bin Arifin dengan Ardina binti Rasto dengan mas kawin. Perhiasan emas seberat 100 gram dibayar tunai. Tidak, Pak. Saya tidak akan menikahi Ardina. Kenapa kamu mau menikah sama aku? Maksud kamu apa sih, Fer? Aku cinta sama kamu dan kita udah sepakat untuk menikah. Tolong jangan rusak hari kebahagiaan kita. Kamulah yang udah merusak kebahagiaan kita. Aku
Aku bisa nerima semua kekurangan kamu. Bahkan kamu tidur dengan laki-laki lain pun, aku bisa terima. Aku maafin. Tapi apa balasan kamu? Kamu malah membunuh aku. Kamu ngomongin apa sih? Kamu benar-benar nggak tahu, atau kamu pura-pura lupa? Perhatikan baik-baik wajahku. Perhatikan, Din. Aku masih sama. Aku Faisal. Kamu mencoba menyingkirkan aku dari kehidupan kamu untuk selama-lamanya. Kenapa sekarang kamu mau menikah dengan aku? Apa kamu mau membunuh aku untuk kedua kalinya? Hah? Mas Faisal, aku tahu aku salah. Aku nyesal. Tolong kamu kasih aku kesempatan yang kedua untuk memperbaiki semua kesalahan aku. Enggak, Din. Enggak. Aku nggak bisa ngasih kamu kesempatan lagi. Aku udah nggak bisa percaya lagi sama kamu. Dulu aku bisa percaya sama air mata kamu, tapi sekarang enggak. Kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu lakukan. Maafin aku, Mas. Din, Maafin aku. gak bisa, Din. Lepasin, aku mau jadi anak aku, Mas. Din, Mas. kamu gak bisa kemana-mana. Ya Allah. Hamba ya Allah. Hamba memang wanita durhaka. Tolong selamatkan anak hamba ya Allah. Izinkanlah hamba yang menebus semua kesalahan hamba. Mas, Intan, apa kalian sudah menemukan Fana? Belum. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Fana, sampai ke akhirat pun aku gak akan maafin kamu. Maafin aku, Mas. Aku memang gak pantas jadi ibunya Fana. Kamu boleh bunuh aku. Tapi tolong, kamu juga harus tahu aku juga sayang sama Fana. Aku gak mau dia kenapa-napa. Aku sedih. Aku nyesel, Mas. Aku rela nyerahin nyawa aku untuk Fana. Udahlah, Din. Aku gak butuh lagi penyesalan dari kamu. Yang aku butuh Fana. Mana Fana? Balikin Fana sama aku. Vero! Sabar, Vero. Sebagai perempuan aku bisa ngerasain apa yang Ardina rasain. Tolong kamu maafin Ardina, Ver. Intan, udah terlalu banyak penderitaan yang aku kasih ke Mas Faisal. Aku memang gak layak dapat maaf dari Mas Faisal. Aku sudah memaafkan kamu. Apapun kesalahan kamu sudah aku maafin. Tapi tolong, kali ini kamu harus ngertiin aku. Sebagai seorang ayah, aku gak ngerasa berguna, Din. Aku gak bisa ngejagain anak aku gak ada gunanya. Yang itu Pak, selnya. Kamu ayah yang hebat, Vero. Fana, kamu apa kabar, nak? Aku udah ngerebut istri kamu. Nggak mungkin ngambil anak kamu. Sekarang aku sadar. Cinta dan kasih lebih penting daripada uang. Mungkin kamu nggak mau maafin aku. Tapi tetap, aku mau minta maaf sama kamu. Alhamdulillah kalau kamu udah berubah. Tapi tetap, kamu harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang udah kamu buat.
Aku terima hukumannya. Hidayah yang membuka mata hati kita. Maafin aku ya. Aku udah bikin kamu menderita. Aku udah ngabisin semua harta kamu. Gak apa-apa. Kita mulai dari nol lagi ya. Setelah kita keluar dari penjara, kita sama-sama berjuang memulai hidup baru. Jalan baru. Jalan yang diberkahi Allah.